Salam, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Rumah Doa Channel, tempat di mana kita bersama-sama bertumbuh dalam iman, merenungkan firman Tuhan, dan mengalami hadirat-Nya. Jika ini pertama kalinya Anda bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan yang memberkati hidup kita. Salam saudara-saudariku. Sebelum kita berdoa, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 berkata, "Tetapi pahamilah ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Hari ini, saya ingin mengingatkan kita semua tentang beberapa hal yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan dan mendorong kita untuk melepaskannya. Ada 3 hal utama yang ditekankan dalam ayat ini. Pertama, mencintai diri sendiri dan uang. Banyak orang lebih mementingkan keinginan dan kekayaan materi dibandingkan cinta mereka kepada Tuhan. Kedua, tidak tahu berterima kasih. Meskipun Tuhan telah memberikan kasih karunia, perlindungan, dan kebaikannya, banyak yang tidak bersyukur. Ketiga, kesalehan yang palsu. Ada yang hanya menjalankan ibadah secara lahiriah tanpa kuasa sejati dari Roh Kudus yang mengubahkan hati mereka. Karena itu, saya ingin mendorong Anda untuk mengenal Yesus secara pribadi. Jangan hanya mengandalkan pemahaman dari orang lain, tetapi hidupilah firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Dalam Yohanes 14 ayat 15-17, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Roh Kudus adalah penolong yang akan memenuhi hidup kita dengan kasih dan hikmat-Nya. Saat kita mengalami kasih Allah dalam kepenuhannya, kita tidak akan lagi mencintai diri sendiri atau uang karena kasih. Sejati dari Allah mengubahkan segalanya. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur atas kasih seperti itu? Bagaimana mungkin kita tidak mengakui kesetiaan dan belas kasihan Tuhan? Oleh karena itu, saya mendorong Anda untuk membuka hati dan hidup Anda bagi Roh Kudus. Beri ruang baginya untuk bekerja dalam hidup Anda agar iman kita tidak hanya terlihat dari luar, tetapi benar-benar hidup dalam kebenaran dan kuasa Tuhan. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, Engkau adalah Raja dalam hidupku dan penyelamat jiwaku. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Hatiku dipenuhi dengan rasa syukur saat aku merenungkan kasih-Mu yang melampaui segala pengertian. Tuhan Yesus, aku mengangkat nama-Mu dalam pujian.
bukan hanya karena semua yang telah Engkau lakukan, tetapi karena siapa Engkau sesungguhnya. Engkau adalah batu karangku, perlindunganku, dan pribadi yang mengenalku sepenuhnya, serta mengasihiku tanpa syarat. Tuhan, aku berdoa agar hatiku tidak dipenuhi oleh keinginan egois atau cinta akan uang. Dunia mengajarkan kita untuk mengutamakan diri sendiri dan mengejar materi. Tetapi aku tahu bahwa sukacita dan damai sejati hanya datang dari Engkau yang adalah pusat kehidupanku. Bantu aku untuk selalu mengutamakan-Mu di atas segalanya. Aku memohon, Tuhan, agar Engkau memenuhi hidupku dengan Roh Kudus. Jangan biarkan aku hanya berpura-pura saleh, tetapi ubahlah aku dari dalam keluar. Bentuklah pikiranku, keinginanku, dan tindakanku agar selaras dengan kehendak-Mu. Biarlah hidupku mencerminkan kuasa kasih karunia-Mu yang bekerja di dalamku. Tuhan Yesus, selidikilah hatiku. Engkau mengenalku lebih dari aku mengenal diriku sendiri. Jika ada dosa tersembunyi atau kebiasaan yang menjauhkan aku dari-Mu, tolong singkirkanlah itu. Sucikan aku, Tuhan, dan buatlah aku lebih menyerupai-Mu. Aku bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Bahkan ketika aku gagal, Engkau tetap mengasihiku. Kasih-Mu tidak pernah berubah, dan rahmat-Mu selalu tersedia bagiku. Aku tidak akan pernah bisa membalas kasih-Mu yang begitu besar. Tetapi aku ingin mempersembahkan hidupku untuk mengikuti-Mu dengan setia. Roh Kudus, tolonglah aku untuk tetap mengingat kasih Tuhan, terutama di saat sulit. Ketika badai hidup datang, biarlah aku tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkanku. Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Jadilah pusat dalam setiap aspek hidupku, baik dalam hubungan, pekerjaan, maupun keputusan sehari-hari. Aku percaya bahwa Engkau adalah sumber damai yang sejati. Dunia mungkin penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, tetapi aku memilih untuk percaya kepadamu. Aku berdoa agar Roh Kudus membimbingku setiap hari, menguatkanku dalam iman, dan menolongku untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus, untuk segala kebaikan dan kasih setia-Mu. Biarlah hidupku menjadi kesaksian bagi dunia bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, penuh belas kasihan, dan layak menerima segala pujian. Jika doa ini menyentuh hatimu, silakan ketik amin di kolom komentar. Jika Anda memiliki permohonan doa khusus, beritahukan kepada kami, agar kami dapat mendoakan Anda. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kita, Yesus Kristus, selalu menyertai Anda. Amin.